Pernah nggak sih kamu merasa benar tapi semakin hari justru semakin terjepit? Roy Suryo sekarang berada di posisi itu. Maju salah, mundur lebih salah lagi. Yang dulu ramai mendukung sekarang mulai menjaga jarak. Yang dulu disebut sebagai kebenaran kini berubah menjadi resiko hukum. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi sampai kapan Roy Suryo sanggup untuk bertahan. Dan kalau satu-satunya jalan keluar adalah minta maaf, apakah dia akan menelan egonya sendiri atau tetap melawan meski sendirian? Video ini saya sengaja kasih judul Roy Suryo terjepit di lingkaran kepentingan, bakal rela ikut Jokowi. Pertanyaan ini bukan sekedar sensasi, tapi cermin dari situasi pelik yang sedang dihadapi Roy Suryo hari ini. Situasi di mana menurut saya setiap langkahnya terasa salah, setiap kata-katanya itu terasa berbahaya, dan setiap diam justru mempersempit ruang gerak. Roy Suryo seolah berdiri di tengah pusaran arus kepentingan yang saling tarik-menarik, tanpa jalan keluar yang benar-benar aman. Dan saya pikir ketika berkas-berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh Bareskrim Polri, ya sudah tidak ada jalan keluar, apalagi jalan kembali. Hukum tetap harus berlanjut. Awalnya memang semua tampak sederhana. Roy Suryo ini muncul sebagai sosok yang lantang, percaya diri, dan merasa berada di posisi moral yang benar. Tuduhan soal ijazah palsu Pak Jokowi dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi besar tentang kejujuran, tentang kebenaran, dan tentang keberanian melawan kekuasaan. Di atas kertas, cerita ini memang terdengar heroik. Bayangin aja ketika Roy Suryo dan kawan-kawannya yang tidak seberapa itu, yang segelintir saja turun ke ruang opini publik untuk menantang Pak Jokowi dengan narasi yang dibangunnya, yaitu ijazah palsu sang mantan presiden. Dia memang berhasil membuat gaduh dunia maya, media sosial, dan menjadi polemik di berbagai diskusi panggung media. Tapi di dunia nyata, politik tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Begitu tudingan itu dilemparkan ke ruang publik, permainan berubah drastis. Ini bukan lagi soal opini pribadi, bukan lagi soal analisis atau pandangan, apalagi kebebasan argumentasi. Ketika seseorang menuduh seseorang lainnya di ruang publik dengan tudingan ijazah palsu, ini bukan lagi argumentasi, ini bukan lagi kebebasan berpendapat atau kebebasan bertanya, melainkan tuduhan yang erat kaitannya dengan hukum, kekuasaan, reputasi, dan yang paling penting, kepentingan. Roy Suryo mungkin mengira isu ini bakal menjadi bola liar yang sulit dikendalikan oleh pihak Pak Jokowi. Tapi yang terjadi kan justru sebaliknya, negara bergerak dengan caranya sendiri. Institusi hukum mulai berbicara, fakta-fakta administratif disodorkan. Klarifikasi demi klarifikasi muncul. Teman-teman sudah pasti paham apa yang saya maksud. Dan perlahan narasi yang semula ofensif mulai kehilangan pijakan. Di titik ini Roy Suryo mulai terjepit. Mundur salah, maju lebih salah. Bertahan berarti berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum. Mengalah berarti meruntuhkan seluruh citra perlawanan yang selama ini ia bangun. Yang membuat situasi ini semakin rumit menurut saya adalah lingkaran kepentingan di sekeliling Roy Suryo. Ia tidak berdiri sendirian tentu saja. Ada kelompok, ada tokoh, ada kepentingan politik yang sejak awal menunggangi isu ini. Mereka butuh Roy Suryo tetap keras, tetap lantang, tetap melawan. Bukan demi Roy Suryo, tapi demi agenda yang lebih besar. Kita tidak tahu persis agenda apa di baliknya. Bisa saja untuk menjatuhkan reputasi dan kekuatan elektoral Pak Jokowi, balas dendam pribadi, atau demi kepentingan 2029. Masalahnya ketika resiko hukum mulai nyata, kepentingan-kepentingan itu perlahan mengendur dan entah kemana perginya hari ini. Dukungan yang dulu ramai itu kan mulai berubah menjadi bisik-bisik saja. Dorongan dari belakang tetap ada, tapi yang berdiri di garis depan tetaplah Roy Suryo seorang diri. Disinilah dilema itu benar-benar terasa. Jika Roy Suryo memilih jalan damai, meminta maaf, atau bahkan berdamai dengan Pak Jokowi, ia akan dianggap berkhianat oleh lingkaran pendukungnya sendiri. Label menjilat ludah sendiri akan melekat ke dirinya. Tapi jika ia terus maju, konsekuensinya bukan sekedar kehilangan muka, melainkan juga berhadapan dengan jeruji besi, penjara. Tapi inilah politik, sangat kejam memang. Saat kamu berguna, kamu dielu-elukan. Tapi saat kamu menjadi beban, disitulah kamu ditinggalkan. Pertanyaannya kemudian berubah. Apakah Roy Suryo masih punya ruang gerak untuk bermanuver? Apakah masih ada jalan tengah yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa menghancurkan segalanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu,
yang barusan saya sampaikan, mungkin skenario minta maaf dan ikut Pak Jokowi mulai terdengar masuk akal, meski terasa pahit. Dalam politik Indonesia, meminta maaf bukan hal asing. Bahkan seringkali itu menjadi pintu keluar paling realistis. Banyak tokoh yang dulu sangat keras, bahkan lantang frontal, akhirnya memilih berdamai demi keselamatan diri dan masa depannya. Namun kasus Roy Suryo punya kompleksitas tersendiri. Ini bukan sekedar konflik personal, tapi sudah menyentuh simbol negara. Pak Jokowi itu bukan hanya individu, tapi representasi dari kekuasaan institusi dan legitimasi. Karena walau bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah mantan atau presiden Indonesia yang ketujuh. Ketika tuduhan menyentuh hal fundamental seperti ijazah, dampaknya tidak lagi kecil. Ini juga menyangkut soal reputasi negara soalnya. Kan Pak Jokowi mantan presiden. Maka permintaan maaf pun menurut saya juga tidak bisa setengah-setengah, harus jelas, harus terbuka dan tanpa syarat. Dan disinilah ego, harga diri, dan kepentingan itu saling bertabrakan. Di satu sisi Roy Suryo dikenal sebagai sosok yang sulit mengalah. Karakter ini yang selama bertahun-tahun membentuk citranya di tengah masyarakat. Meskipun begitu, akan sulit bagi Roy Suryo untuk kemudian meminta maaf, apalagi ikut Pak Jokowi. Selain tentu saja gengsi, tentu ia tidak ingin narasi yang sudah dibangun selama ini runtuh sekejap mata. Tapi di sisi yang lain, realitas hukum juga tidak mengenal ego. Hukum hanya mengenal fakta dan konsekuensi. Semakin lama kasus ini bergulir, semakin sempit ruang kompromi. Sementara itu, Pak Jokowi seperti yang sudah pernah saya bilang begitu, justru memang berada di posisi yang relatif tenang. Dia tidak perlu banyak bicara dan memang dia pendiam. Negara bekerja, hukum berjalan, dan saya melihat kontras yang jelas. Satu pihak terlihat defensif, emosional dan tertekan, sementara pihak lain tampak stabil dan konsisten. Apakah ini berarti Roy Suryo akan benar-benar ikut Pak Jokowi dalam tanda kutip? Tidak sesederhana itu. Ikut Pak Jokowi bukan berarti menjadi pendukung politik. Lebih tepatnya ini soal berdamai dengan realitas, mengakui batas, menyadari bahwa ada garis yang tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi serius. Banyak orang di sekitar Roy Suryo ini mungkin masih mendorong dia untuk tetap bertahan dengan janji dukungan, dengan janji solidaritas. Tapi sejarah politik kita menunjukkan satu hal pahit, bahwa janji-janji itu seringkali menguap saat resiko berubah menjadi sangat nyata seperti yang kita lihat sekarang. Ada dua pilihan paling manusiawi menurut saya bagi Roy Suryo, menyelamatkan diri atau mempertahankan narasi. Jelas pilihan yang tidak pernah mudah, pilihan yang akan selalu menuai kritik apapun hasilnya. Jika ia meminta maaf, ia akan dicibir tentu saja. Jika ia melawan sampai akhir, ia akan dipuji oleh sebagian kecil aja, tapi membayar mahal secara pribadi. Boleh dibilang lingkaran kepentingan yang awalnya memang menjadi tameng, justru sekarang menjadi jebakan. Mereka yang dulu berada di belakang Roy Suryo kini punya jarak aman. Mereka bisa berkomentar, menganalisis isi, bahkan mengkritik tanpa menanggung resiko hukum. Yang menanggung siapa? Roy Suryo. Roy Suryo tidak punya kemewahan itu. Jadi setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi bukti. Setiap langkah yang ia ambil juga bisa memperberat posisi hukumnya. Dan disinilah kita patut bertanya, apakah Roy Suryo akan memilih jalur yang realistis? Apakah ia akan menelan egonya sendiri, kemudian meminta maaf dan mengakhiri konflik ini? Atau ia akan terus melawan meski tahu jalan di depannya semakin gelap dan mendekati buntu? Tidak ada jawaban pasti, tapi satu hal yang sangat jelas, posisi dia hari ini jauh dari kata aman. Cerita ini menjadi pelajaran besar, bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi untuk siapapun yang bermain di wilayah isu sensitif dan kekuasaan. Narasi boleh dibangun setinggi langit, tapi jika tidak ditopang dengan fakta dan kesiapan menghadapi konsekuensinya, ia akan runtuh dengan keras. Politik bukan hanya soal keberanian berbicara, tapi juga soal kecerdasan membaca batas. Akhirnya, apakah Roy Suryo bakal rela minta maaf dan ikut Pak Jokowi? Jawabannya mungkin bukan soal Pak Jokowi, tapi soal bertahan hidup, soal memilih mana yang lebih penting, gengsi atau masa depan. Dan seperti banyak kisah politik lainnya, jawaban itu kemungkinan akan datang bukan lewat pidato yang panjang, bukan, tapi lewat langkah sunyi yang penuh dengan kompromi. Karena dalam politik, tidak semua pertempuran dimenangkan dengan teriakan. Sebagian dimenangkan dengan mengalah, meski terasa pahit. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Kalau kamu punya pendapat tentang topik ini, topik yang kita bahas,
atau pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, silahkan kamu tulis pendapat atau gagasan atau argumentasi kamu di kolom komentar di bawah. Dan bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi atau analisis-analisis yang lain soal perkembangan politik di negara kita, Indonesia. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.